Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kita di sini dari kelompok 6 ingin melanjutkan video lanjutan dari video 6 yang tadi, yang ini merupakan video ke-7. Oke, yang tadi kita bahas tentang transformasi, sekarang kita bahas tentang struktur organisasi dalam proses based organization. Pentingnya untuk dipahami bahwa struktur organisasi ini tidak kaku, melainkan disesuaikan dengan tingkat kematangan proses yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Di sini juga kalau kita lihat perjalanannya, biasanya organisasi itu dimulai dari functional structure atau struktur fungsional tradisional. Nah, sebagai tahap awal menuju pendekatan berbasis proses, mereka biasanya berkembang menjadi functional structure with overlaid process. Nah, seiring dengan makin matangnya proses di perusahaan, organisasi bisa beralih ke matrix structure. Di struktur ini, karyawan punya tanggung jawab ganda, yaitu melapor kepada manajer fungsi atau urusan keahlian dan kepada manajer proses untuk urusan alur kerja. Nah, tahapan berikutnya yang lebih maju adalah proses structure with functional overlay. Yang dimana di sini tuh fokus utamanya itu sudah benar-benar pada proses bisnis, tapi fungsi atau departemen masih tetap gitu sebagai pendukung untuk menjaga kompetensi dan keahlian teknis para karyawan. Nah, pada tingkat kematangan yang paling tinggi, organisasi bisa menerapkan pure process based structure. Dalam struktur ini, organisasi sepenuhnya dibangun berdasarkan alur proses. Hasilnya, alur kerja ini jadi lebih jelas dan semuanya benar-benar berorientasi pada nilai yang diterima pelanggan. Mungkin ada yang bingung kali ya, apa bedanya organisasi berbasis proses ini dengan organisasi proyek ataupun dia biasa. Jadi tuh bedanya itu adalah proses ini tuh sifatnya ibaratnya permanen dan berulang terus menerus gitu. Sedangkan proyek itu bersifatnya sementara dan unik, yang dimana jadi acara pengelolaan pun juga pastinya beda. Ada tenggat ya, Ada tenggatnya pasti. Nah, sebagai penutup aja. Jadi kunci keberhasilan dari struktur organisasi berbasis proses ini tuh sangat bergantungan pada kejelasan peran-peran masing-masing orang. Itulah sebabnya penggunaan raci dan matriks itu jadi sangat penting gitu. Yang dimana supaya setiap individunya tuh paham betul apa tanggung jawab mereka di setiap tahap proses. Oke, Jadi mungkin cukup dari video ke-7 dari kelompok 6 kurang lebih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.